Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini yang akan kita bahas adalah materi di kelas 7, yaitu PLSV. Apa itu PLSV? PLSV adalah persamaan linear satu variabel. Oke, di dalam persamaan linear satu variabel ini nanti kita akan membahas cakupan materinya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel. Yang kedua adalah menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Oke anak-anak, next. Bagaimana cara mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel? Yes, yang pertama, Bu Nisa punya contoh 3x plus 4 sama dengan 10. Kemudian yang kedua 3x plus 4 lebih dari 10. Kemudian yang ketiga 3x kuadrat plus 4 sama dengan 10. Yang terakhir ada 3x plus 4 sama dengan 2y plus 10. Dari keempat poin ini, manakah yang termasuk dengan persamaan linear satu variabel? Yes, dari kata-katanya saja persamaan linear satu variabel sudah pasti dia adalah persamaan. Kalau kita cek poin A persamaan, poin kedua sudah pasti di sini bukan PLSV. Kenapa begitu? Karena tandanya adalah lebih dari. Kemudian poin yang ketiga, dari persamaan linear satu variabel, di sini adalah mencakup satu variabel saja. Jadi tak boleh lebih. Sehingga pada poin ketiga ini bukan PLSV. Mengapa begitu anak-anak? Karena di sini terdapat 3x kuadrat. Berarti ini namanya adalah persamaan kuadrat. Sedangkan pada poin keempat, ini adalah bukan PLSV juga. Kenapa begitu? Karena ini dinamakan dengan persamaan linear satu variabel hanya mencakup satu variabel saja atau satu huruf saja. Sehingga dari keempat poin ini yang termasuk dengan PLSV adalah poin yang A. Oke, sudah pahamkah mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel? Kita akan lanjutkan, yaitu pada poin yang paling penting, yaitu adalah menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Apa sih yang dimaksud dengan menentukan penyelesaian? Yaitu adalah mencari variabel itu sendiri. Misalkan nanti dalam soal X, berarti kita cari X sama dengan. Kemudian misalkan dalam soal nanti A atau B dan seterusnya, berarti kita akan mencari nilai huruf itu sendiri. Oke, langsung pada contoh soal. Menisa punya 2x plus 1 sama dengan 7. Kalau kita cek di sini, apa yang akan kita cari yaitu adalah nilai X. Untuk mencari nilai X, perhatikan baik-baik, ada 2x plus 1 sama dengan 7. Di samping 2x ada plus 1. Bagaimana untuk menghilangkan plus 1 gitu ya? Sehingga kita harus memunculkan 2x plus 1 harus dikurangkan 1 pada ruas kiri. Sehingga pada ruas kanan itu juga harus secara adil juga dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan yaitu 2x sama dengan 6. Yes. Setelah itu bagaimana Bu? Di situ yang kita carikan nilai x. Sehingga duanya yang di samping x-nya itu harus kita apakan? Dibagi 2. Di ruas kiri dibagi 2, di kanan juga harus kita bagi 2. Sehingga kita dapatkan 2x per 2 sama dengan 6 per 2. Nah, hasil penyelesaiannya yaitu adalah X sama dengan 3. Sudah sedikit paham? Oke, kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Dengan contoh yang hampir mirip gitu ya. Perbedaannya adalah pada tandanya. Contoh yang kedua adalah 2x min 5 sama dengan 7. Persis seperti contoh pertama. Bedanya adalah pada negatif dan positif. Sama ya perlakuannya, 2x min 5, agar min 5 ini hilang maka harus ditambah 5 agar nilainya 0. Sehingga perlakuan yang sama di ruas kanan, 7 ini juga harus ditambah dengan 5. Sehingga kita dapatkan berapa? 2x sama dengan 12. Oke, dengan cara yang sama seperti di awal tadi, ketemulah bahwa hasil penyelesaian x sama dengan 6. Oke, sudah sedikit paham untuk contoh yang kedua. Kita lanjutkan yaitu pada contoh yang ketiga, sedikit rumit ya. Di ruas kiri dan kanan ada sama-sama variabelnya.
Bagaimana Bu cara menyelesaikannya? Yaitu yang pertama adalah kita fokus pada ruas kiri, 4M plus 7. Apa yang harus kita hilangkan dulu anak-anak? Yaitu adalah plus 7. Harus kita hilangkan dulu dengan cara mengurangi 7. Perlakuan yang sama, di kiri dikurangi 7, maka di kanan juga harus dikurangi 7. Yes, berarti kita dapatkan 4M sama dengan M min 12. Karena negatif 5, negatif 7 itu sama dengan min 12. Setelah ini bagaimana Bu? Kita fokus pada ruas kiri. Yang kita cari apa tuh sebenarnya? M. Padahal di ruas kanan itu masih muncul M. Bagaimana caranya menghilangkan gitu ya? Jadi di M ruas kanan, M-nya harus hilang. Bagaimana cara menghilangkan nilai M itu sendiri? Yaitu adalah mengurangi dengan M. Mengurangi dengan M di ruas kanan, maka harus mengurangi juga pada ruas kiri. 4M min M sama dengan M min M min 12. Sehingga kita dapatkan 3M sama dengan negatif 12. Oke, dengan cara yang sama seperti tadi, 3M per 3 sama dengan min 12 per 3. Kita dapatkan hasil penyelesaiannya adalah M sama dengan negatif 4. Oke, jadi penyelesaiannya adalah M min 4. Sudah begitu paham anak-anak di contoh yang ketiga? Oke, contoh yang terakhir adalah pada bentuk soal cerita. Soal cerita ini yang kadang-kadang menjadi momok, karena kita harus mampu menjadikan soal cerita tersebut menjadi bentuk soal matematika. Oke, contohnya adalah sebuah persegi panjang ukuran lebarnya lebih pendek 11 cm dari ukuran panjangnya. Jika kelilingnya adalah 90 cm, maka tentukan panjang dan lebarnya. Oke, penyelesaiannya adalah yang pertama, tadi di soal misalnya panjang kita misalkan adalah X, oke? Sehingga tadi karena lebarnya adalah lebih pendek dari panjangnya, kita dapatkan lebarnya sama dengan X min 11. Nah, tadi kelilingnya adalah 90 cm. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan rumus keliling. Keliling persegi panjang, apa rumusnya anak-anak? Yes, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Kita masukkan sesuatu yang sudah diketahui. Yang pertama adalah 2-nya tetap. Panjangnya tadi apa? X, oke. Lebarnya tadi apa? X min 11 dengan diwarnai warna hijau, jadi tidak merubah sama sekali, sama dengan keliling persegi panjang adalah 90. Di ruas kiri terdapat variabel, di ruas kanan terdapat hanya konstanta. Bagaimana cara selanjutnya? Kita menggunakan perkalian Oke, di ruas kiri terdapat variabel dan di ruas kanan terdapat konstanta. Kita dapatkan hasil X sama dengan X itu adalah 2X, min 11-nya tetap. Setelah itu bagaimana Bu? Di situ ada 2, dalam kurung 2X min 11 sama dengan 10. Bagaimana caranya? Yaitu kita kalikan satu persatu. Yaitu 2 dikali 2X dikurangi 2 dikali min 11. Sehingga hasilnya adalah 4X min 22 sama dengan 90. Dengan cara yang sama seperti penyelesaian yang sudah diajarkan di poin contoh sebelumnya, yaitu kita harus menghilangkan angka berapa? Negatif 22. Oke, sama-sama di ruas kiri dan kanan kita tambahkan 22 agar nilainya kiri 0, sedangkan nilai kanan perlakuannya adalah sama. Oke, kita dapatkan 4X sama dengan 112. Sehingga kita dapatkan dengan cara yang sama tadi, 4X per 4 sama dengan 112 juga dibagi 4. Nah, ketemu X sama dengan 28. Apa X itu sendiri? Kita kembalikan lagi ke soal bahwa X itu sama dengan, yes, panjang. Panjangnya adalah 28 cm. Dan kita dapatkan nilai lebarnya tadi adalah X min 11. Sehingga 28 dikurangi 11 sama dengan berapa anak-anak? 17 cm. Dan penyelesaiannya adalah panjang sama dengan 28 cm dan lebarnya adalah 17 cm.
Oke, mungkin itu saja dari Bu Nisa. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.